Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video studi kasus kami dengan tema Etika Administrasi Publik dalam kasus runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Qossi di Sidoarjo. Musibah runtuhnya bangunan musola terjadi di Pondok Pesantren Al-Qossi, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Senin 29 September 2025 sore. Insiden itu berlangsung saat ratusan santri tengah melaksanakan sholat asar berjamaah. Suasana khidmat mendadak berubah panik ketika bangunan 3 lantai ambruk dan menimbulkan kepulan asap dari reruntuhan. Berdasarkan data sementara, 1 orang meninggal dunia, 79 santri berhasil dievakuasi, puluhan orang terluka dan sejumlah santri masih terjebak. Ketua RT setempat, Munir, mengatakan bangunan musola ambruk sekitar pukul 3 sore. Saat itu santri tengah menunaikan rakaat kedua sholat asar. Menurut Munir, sebelum musibah terjadi, musola tersebut memang tengah dalam proses renovasi termasuk pengecoran lantai 3. Munir menyebut beberapa santri berhasil menyelamatkan diri, namun sejumlah lainnya masih tertimbun reruntuhan. Sementara itu, seorang santri bernama Wahid, siswa kelas 7 MTS Al-Qossi, menyebut bahwa bangunan musola sempat bergoyang sebelum akhirnya roboh. Ia mengaku berhasil keluar sambil membantu teman-temannya. Menurut Wahid, terdapat lebih dari 100 orang santri yang mengikuti sholat berjamaah tersebut. Pengasuh Ponpes Putra Al-Qossi, Kyai Haji Raden Abdus Salam Mujib, menjelaskan bahwa musola tersebut memang masih dalam proses pembangunan. Namun proses pengecoran lantai 3 diklaim sudah selesai pada siang hari sebelum kejadian. Ia menduga struktur bangunan tidak kuat menahan beban setelah pengecoran menjadi penyebab runtuhnya bangunan 3 lantai itu, di mana renovasi tersebut merupakan tahap akhir dari pembangunan. Polda Jatim telah merilis data sementara jumlah korban terdampak insiden ambruknya gedung 3 lantai Ponpes Al-Qossi, Buduran, Sidoarjo pada Senin 29 September 2025 sore. Bidang Humas Polda Jatim mencatat hingga pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, terdapat 79 orang berhasil dievakuasi. 45 korban dirawat di RSI Siti Hajar Sidoarjo, 34 korban dirawat di RSUD Sidoarjo, 1 korban meninggal dunia atas nama Maulana Afan Ibrahimovic, asal Surabaya. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abads, menyatakan tim gabungan masih melakukan evakuasi karena diduga masih ada korban tertimbun reruntuhan. Meski penyebab pasti runtuhnya musola masih diselidiki, polisi menduga kelemahan struktur bangunan setelah proses pengecoran lantai 3 menjadi penyebab ambruknya bangunan. Kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya akuntabilitas, transparansi, integritas, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Latar belakang dari kasus ini, beberapa waktu lalu terjadi insiden runtuhnya salah satu bangunan Pondok Pesantren Al-Qossi di Kabupaten Sidoarjo. Bangunan yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu bagi para santri justru roboh dan menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Tragedi ini bukan hanya peristiwa fisik runtuhnya bangunan, melainkan juga memperlihatkan adanya masalah dalam aspek pengawasan, manajemen pembangunan,
serta etika administrasi publik yang seharusnya dijalankan oleh semua pihak yang terlibat. Permasalahan yang dapat dilihat dari kasus ini antara lain: 1. Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang dalam proses pembangunan. 2. Dugaan kelalaian kontraktor terkait kualitas material dan metode konstruksi. 3. Minimnya transparansi mengenai izin, standar bangunan, dan penggunaan anggaran. 4. Tidak adanya kesiapan tanggap darurat yang memadai saat kejadian. Di dalam kasus ini ada 5 hal yang dapat kita bahas dalam etika administrasi publik. 1. Akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap keputusan dan kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini, pemerintah daerah seharusnya mengawasi perizinan dan memastikan bangunan sesuai standar. Namun, lemahnya pengawasan mengakibatkan runtuhnya bangunan yang merugikan masyarakat. 2. Transparansi. Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi publik. Proses pembangunan pondok pesantren seharusnya jelas terkait kontraktornya, kualitas material, dan apakah sudah sesuai standar keamanan. Ketidakjelasan informasi ini memunculkan kecurigaan bahwa ada yang tidak sesuai prosedur. 3. Keadilan. Etika administrasi publik juga berbicara tentang keadilan. Para santri dan masyarakat berhak atas fasilitas pendidikan yang aman. Ketika bangunan roboh, hak mereka atas keselamatan tidak terpenuhi dan menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik. 4. Integritas. Integritas adalah sikap jujur dan memegang prinsip moral. Jika adanya penyalahgunaan anggaran, penggunaan material murah, atau korupsi dalam pembangunan, maka integritas telah dilanggar. Hal ini yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun pengelola pondok pesantren. 5. Responsibilitas. Responsibilitas berarti adanya tanggung jawab moral dan sosial di dalam tragedi yang terjadi. Pemerintah daerah dan pihak pondok pesantren harus cepat tanggap, membantu korban, mengevakuasi santri, serta memberikan solusi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari kasus runtuhnya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, kita dapat menarik beberapa pembelajaran penting. 1. Pengawasan pembangunan harus diperketat oleh instansi terkait. 2. Perizinan bangunan wajib transparan dan terbuka bagi publik. 3. Kontraktor harus mengutamakan kualitas dan keselamatan, bukan hanya keuntungan. 4. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek. 5. Diperlukan regulasi yang tegas terkait pembangunan fasilitas publik, terutama yang menyangkut keselamatan jiwa. Kesimpulannya, kasus runtuhnya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo menunjukkan bahwa lemahnya penerapan etika administrasi publik dapat berdampak fatal pada masyarakat. Etika administrasi publik bukan sekedar teori, melainkan prinsip penting yang menjamin keamanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Mari kita belajar dari tragedi ini agar setiap penyelenggaraan negara maupun organisasi publik selalu menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, keadilan, integritas, dan tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.